Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nida Nurlanova. Hari ini saya masih akan membahas tentang filosofi pendidikan Indonesia, yakni topik satu mulai dari diri. Siapa saya sebagai seorang guru? Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan bahas tentang tugas yang ketiga, yaitu mengenai komitmen diri. Bersama saya Nida Nurlaila dengan NPM 23218690452193. Saat ini kita mau bahas tentang Golden Circle. Nah, untuk Golden Circle yang pertama itu tentang why. Tujuan, bagaimana alasannya, keyakinan, dan motivasinya. Nah, alasan saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional adalah untuk membantu saya memahami sejarah dan evolusi pendidikan nasional, memahami nilai-nilai mendasar, dan meneliti peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat. Dengan mengetahui bagaimana sejarah dari pendidikan Indonesia dan bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip pengajaran yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di abad sekarang, mendorong saya untuk berpikir kritis tentang isu-isu pendidikan, mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar, dan mengembangkan keterampilan analisis yang kuat. Pengetahuan tentang filosofi pendidikan nasional dapat mempengaruhi praktik pendidikan saya secara langsung, membantu saya memahami dasar-dasar pemilihan kurikulum, metode pengajaran, dan pendekatan pembelajaran. Mata kuliah ini pun membantu saya mempersiapkan karir dalam pendidikan. Pemahaman mendalam tentang filosofi pendidikan nasional dapat menjadi modal berharga. Ini dapat membantu saya berkontribusi secara lebih efektif dalam perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan. Yang saya yakini adalah setiap orang memiliki potensinya masing-masing dan tugas kita sebagai model pendidikan adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang sudah ada di dalam diri. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan seharusnya memahami dan menghormati kodrat atau sifat dasar manusia. Setiap individu memiliki potensi dan bakat yang unik, dan pendidikan seharusnya membantu mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan kodratnya masing-masing. Motivasi yang mendorong saya untuk mengikuti studi atau tertarik pada filosofi pendidikan nasional adalah ingin mempunyai pemahaman mendalam tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang membentuk sistem pendidikan nasional. Ini bisa membantu saya untuk lebih memahami bagaimana dan mengapa kebijakan pendidikan tertentu diimplementasikan. Saya juga ingin berkontribusi dalam perbaikan sistem pendidikan, ingin menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesetaraan akses pendidikan. Filosofi seringkali melibatkan pemikiran kritis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemahaman terhadap isu-isu pendidikan. Bagi saya, yang bekerja di bidang pendidikan, pemahaman filosofi pendidikan nasional dapat berpengaruh pada praktek pendidikan saya. Ini dapat membantu saya selaku praktisi pendidikan mengambil keputusan yang lebih informan dan kontekstual. Langsung saja untuk bagian yang kedua itu adalah how, strategi dan kebutuhan. Nah, untuk strategi, saya akan melakukan kegiatan yakni belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat memahami materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan aktif dalam pembelajaran, mengikuti perkuliahan, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mengerjakan tugas sesuai batas waktu yang ditentukan, dan tidak akan sungkan untuk mengajukan pertanyaan apabila ada materi pembelajaran yang kurang dipahami. Hal ini dibutuhkan untuk menjalankan strategi ini adalah kesiapan baik lahir maupun batin untuk mengikuti proses perkuliahan. Selain itu, saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan, dosen, dan keluarga agar terlaksana dengan baik tujuan yang telah saya terapkan. Terakhir, itu adalah what. Langkah-langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan.
Langkah-langkah yang akan saya laksanakan adalah yang pertama, mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ditentukan tanpa adanya terlambat. Kemudian yang kedua, itu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara tepat waktu. Kemudian berikutnya ada yang ketiga, yaitu mencatat hal-hal penting dalam setiap perkuliahan. Yang keempat, mendokumentasikan file secara tersusun. Dan yang terakhir, mencoba konsisten atas kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan. Begitulah sharing tentang tugas yang ketiga dari topik satu, mulai dari diri. Thank you untuk semuanya, sampai ketemu di tugas berikutnya.